lagi, tidak menjanda lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya. Disambut adik-adik. Emang kalau ketemu Bapak Aing mau ngapain? Tadi kan udah dibilang kurang lebih tinggal 50 juta lagi selesai. Ya besok saya kirim 50 juta. Ya. Mana? Nyomang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Abu Bete tapi nggak mau pergi. Pakun bobo dua tepi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People. Sebelumnya Mamang dan Nyonyo ikut turut berduka juga ya buat teman-teman Santuy People yang daerah Karawang, Cikarang, Bekasi yang semalam itu dibombardir gempa ya. Mamang juga dapat info dari orang rumah gitu ya. Nah, soal Jabar, Bekasi yang kemarin-kemarin sempet ya teman-teman di Bekasi juga pada mengakui gitu ya, kita mah anak tiri nggak dipandang sama gubernurnya, kayak nggak punya gubernur dan segala macem. Sekarang Roman-Romannya sih jadi anak kesayangan nih Bekasi nih, siap-siap bikin apa namanya kabupaten dan kota lain mungkin agak sirik ya. Karena bisa kita lihat nih meluncur dulu. Just. Ini dari gempa semalam untuk daerah Karawang, Cikarang, Bekasi yang terdampak langsung diambil langkah mitigasi buat yang terdampak nih ya. Tapi Bapak Aing hari ini sengaja sekalian mampir juga ke Bekasi gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung sering banget ke Bekasi. Di awal langsung ke Bekasi, terus tengah-tengah ke Bekasi. Iya. Terus beberapa kali main ke Bekasi nih, bener-bener tadinya anak tiri sekarang jadi anak kesayangan nih ya. Ini info dulu dari Kang Dedi nih soal gempa semalam dan langkah Pemprov Jabar untuk menanganinya gitu. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ceki-ceki. Play. Nah, ini di beberapa ini di Karawang Bekasi nih, Bekasi. Iya, tuh. Rontok nih, tadinya tembok nih, rontok. Tuh. Oh iya. Iya, temboknya rontok, terus ada retakan juga. Memang di Karawang pun kata orang rumah cukup lumayan kenceng dan agak lama gitu. Sama berapa kali total ya? Banyak dah pokoknya semalam tuh. Sampai rontok, tembok-temboknya sampai rontok. Iya. Kayak Gempa yang terjadi tadi malam di wilayah Bekasi dan Karawang itu melahirkan rasa prihatin bagi kita. Tetapi kita cukup bersyukur karena tidak ada korban jiwa, yang ada hanya kerusakan kecil pada beberapa rumah dan puskesmas. Untuk kerusakan rumah dan puskesmas, pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini juga akan membantu menyelesaikan masalah tersebut sehingga warga dalam keadaan tenang. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga kehidupan kita masing-masing, dan kita tetap waspada bahwa bencana akan ada dalam setiap waktu karena kita tinggal pada sebuah daerah yang memiliki kerawanan dalam bencana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan pada kita semua. Salam untuk keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan. nah, langsung dieksekusi, ditangani. Aku lupa nama istilahnya apa. Pokoknya daerah sesar apa gitu, lupa aku namanya, yang memang rawan gempa gitu. Tapi ya untungnya sekarang teh zaman KDM gitu ya. Kalau enggak mah Karawang, Bekasi kayaknya mah nggak diperhatiin gitu ya. Iya. Udah anak tiri, kayaknya ya. Paling cuman sembako. Kalau nggak ya ucapan turut berbelasungkawa gitu. Kalau ini langsung kerusakannya set perbaiki gitu. Dan sekarang ke Bekasi juga nih Bapak Aing nih meluncur. Cus. Nih Nyo, menariknya warga Jabar, warga net Jabar khususnya ya, itu aku nggak ngerti punya intel dari mana.
Ya biasanya kan infonya akan kedatangan pejabat siapa di titik A pada jam sekian. Nah ini sampai tahu apa namanya tracknya, terus sama lokasi penginapannya sebelum ke titik lokasi acara. Astaga. Coba ini salah satunya nih, ceki. Play. Info nih, entan cangcing nyababe nih jam 10-an nih ya. Ada Kang Gubernur nih, Kang Deddy Mulyadi ntar lewat mari nih. Tuh di sini ntar nih. Bagi yang mau ketemu Kang Deddy Mulyadi kesini dah nih. Tuh lokasinya M Gold Tower tuh ya. Buruan kesini, empo cangcingnya babe. Nah udah kesini kita ntar pura-pura kejang ge, ngapain ge ya biar dikasih duit. Ya buruan jam 10 guys. PA pura-pura kejang. Nah ini yang akhirnya bocor titiknya di mana, ngasonya rutenya di mana, bocor, dipegat di tengah jalan seperti biasa. Banyak banget momen yang beredar nih, yang sekarang sudah jadi anak kesayangan, dulu jadi anak tiri ya Bekasi. Meluncur. Ini momen saat Bapak Aing mau peresmian jembatan 0 Rawalumbu nih ya. Jadi memang PR-nya banyak di Bekasi. Makanya kayaknya seminggu ke depan bakal fokus di Bekasi deh. Ya kan banyak peresmian, terus sekalian ngelongokin ini apa namanya yang kena gempa gitu kan, terus investigasi ini apa namanya dugaan penilepan ini kan, kompensasi itu ya kan, ini belum diinvestigasi nih, sama mungkin pembukaan yang lomba yang di Gabus itu, banyak banget agendanya, mentang-mentang udah jadi kesayangan gitu ya. Kita lihat ceki. Play. Mana ya Bapak Aing mau bilang mana ya? Mana ya Bapak Aing? Mana ya? Ini tuh. Lain. Mastering kan itu? Ya kan itu mastering kan, yang biru. Tahu ya. Ini ya kayu tadi. Udah susah. Aduh, mau dipegang. Susah, udah. Aduh. Udah susah. Ya karena mungkin balik lagi yang sering kita bilang, warga Bekasi karena memang sedikit banyak apal data tetangga Karawang sama Bekasi makan karya Chairil Anwar gitu. Banyak banget di beberapa tahun kebelakang teh warga Bekasi balik lagi yang ku bilang merasa anak tiri. Kita mah orang dipeduliin, ngomongnya gitu ya, orang dipeduliin, punya gubernur kayak kagak punya kita mah gitu. Begitu sekarang awal pelantikan apa namanya renov Bekasi, yang warga aslinya nih bukannya sedih digusur-gusur malah happy. Nah gitu kita diperhatiin nih sekarang nih, bakal cakep lagi nih. Itu makanya begitu mau ke Bekasi ada info bocor titiknya di mana, udah langsung digeruduk sama Kesha kayak di Cianjur. Susah naik mobil sampai ke TKP susah, udah kayak begini udah pada nunggu standby handphone, siap-siap rekam Bapak Aing ya. Ada lagi momen nextnya. Nih karena udah bocor titiknya, mau nggak mau dari tadi turun mobil ya kudu jalan kaki sampai ke lokasi ini ya. Ceki. Play. Tapi respectnya di Bekasi, di beberapa kabupaten kota suka ada juga yang kayak gini nih ya, warga yang inisiatif jadi pengamanan, yang buka jalan. Iya. Tapi keren loh, ini yang buka jalan Mastri loh. Iya, wali kotanya yang pasang badan gitu ya, buat ngebukain jalan. Di beberapa daerah gitu, di Konoha kan justru ada wali kota yang kayak nggak kompak gitu kan. Ini mah Bekasi solid. Iya. Aduh, semakin menyala dan semakin
semakin menjadi pemandangan yang tidak suka dilihat sama calon-calon kompetitor di next pertandingan gitu. Iya. Terlepas mau lanjut periode 2 atau naik atau kayak gimana, yang jelas untuk calon kompetitor nih melihat KDM teh sebuah ancaman. Saingan berat. Saingan berat takut diborong suaranya. Aduh. Next moment lagi. Cus. Nih dari Irmor Bekasi ya, warga Bekasi antusias sambut Kang Deddy Mulyadi di jembatan 0. Ini baru di jembatan kalau nggak salah siang tadi atau pagi tadi teh ada 2 titik lokasi deh, coba kalau nggak salah ya. Tapi kita lihat lagi nih, ceki. Play. Punten audionya di mute ya karena lagu. Ini saking ramenya, daripada nanti pilih kasih nggak kesalamin semua, akhirnya begini tuh. Gila lah. Tuh kan ketarik tadi. Yang gimana nggak happy lah. Mungkin Santi People yang warga Bekasi nih bisa coret-coret nih berapa tahun jadi anak tiri gitu, sampai akhirnya sekarang ya Mamang sih bisa dibilangnya anak kesayangan gitu. Wow, nggak boleh lihat Bapak Aing turun langsung dikerumunin. Bener-bener. Tapi nggak lupa juga pasti ada yang ngasih hadiah atau apapun itu ya Mang ya. Iya itu yang bikin respectnya tuh. Nggak cuma datang teh bawa masalah minta bantuan, ada ngasih oleh-oleh, ngasih hadiah gitu. Mantap berarti. Nextnya lagi. Cus. Ninyo. Aku pikir di kerumunan apa, ternyata kerumunan megat Kang Deddy buat masuk mobil gitu. Buset, mau masuk mobil ge hese. Ora bisa masuk mobil, ora bisa. Ceki. Play. Kerumunan apa gitu kan. Ternyata nah ini nih. Susah banget. Akhirnya tadi pas nongol kayak akhirnya bener-bener ngebuka apa namanya, kerumunannya bener-bener padat banget soalnya. Dan tim pengamanannya juga hati-hati, nggak sembarang desak-desak buka gitu kan ya, karena kan yang biasaan Kang Deddy ya udah nggak apa-apa, dijembel-jembel, ditarik-tarik, bahkan sampai waktu itu sampai bengkak ininya kan. Jadi bukanya tetap pelan-pelan aja gitu. Gila. Ini sih kalau ngeliat kayak gini ya, kita mengacu ke beberapa titik kunjungan di beberapa kabupaten, kota di Jabar. Ya ini mah obrolan santai aja. Kalau misalkan di next pertandingan mau naik nih, potensi jadi sih ada gitu. Iya. Tapi kalau tetap stay gitu 2 periode dulu gitu, biar apa namanya? Biar rampung biar kali mantap ya. gitu kan, ngakarin mindset buat ini kan warga Jabarnya. Wah kalau 2 periode sih kayaknya periode kedua udah gak usah kampanye, udah gak usah masa tenang debat-debat, udah langsung aja pemilihan. Kayak udah terprediksi gitu. Iya. Cuman masalah mungkin nanti yang beda adalah angka persentasenya aja gitu. Iya. Kan bisa masa kampanye, masa tenang, masa debat gitu. Gak usah gitu-gitu aja, langsung pemilihan sekarang gitu. Iya. Daripada ini kan ngabisin budget kan buat kompetitornya gitu. Iya, udah Pak, nggak usah kampanye Pak gitu. Nih nextnya lagi. Cus. Ninyo, ini ada cuplikan momen seperti biasa turun menyapa warga sambil memberikan nasihat, sama pasti ada bercandanya. Cuman ini audionya naik turun nih, mungkin sang perekam rada ketutup speakernya. Ceki. Play. Cinta sama warganya,
depan Bekasi tidak banjir lagi. Rakyatnya bahagia. Tidak banjir lagi, rakyatnya bahagia. Bijaksana. Emak-emaknya lagi tidak menjanda lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya. Jelasnya Tibang pas ngomong mamanya tidak menjanda lagi, Iya. bener ya. Tadi ada yang semoga tidak banjir lagi gitu. Ya semoga yang baik-baik lah tetap. Jadi kan ini posisinya lagi di Rawalumbu ya. Masih di Rawalumbu udah ada yang nagih dari Tika. Jadi ke Mustika Sari enggak Pak? Kita warga sudah menunggu gitu. Jadi memang ada dua agenda gitu. Jadi pada nggak sabar gitu. Kalem sabar. Iya, Ini iya, belum iya. beres, belum naik mobil. Iya, jadi Ini, jadi nggak maksudnya kan kayak udah tahu mau kemana-mananya ya, Mang. Berarti kayak ya udah deh tungguin sini aja, nanti kan kesini gitu ya. Iya. Jadi yang terdekat menurut mereka, gue lebih dekat di Mustika Sari udah nunggu gitu. Iya. Solo. Kasih nextnya. Cus. Inyo ada lagi dari Noviani 074 nih, ceki. Play. Kelihatan sini. Oh ini dari point of view toko ya. Iya. Tadi udah kesini dia nggak bisa masuk. Oh. Beri banget. Bener diikutin sampai Dikawal bener terus dikawal gitu. aduh yang di belakangnya juga susah jadinya. Susah. Duduk Dia dia. nutup kan. Iya. Enggak. Depan belakang kanan kiri tuh. Sebegitu antusiasnya dan yang menariknya warga yang terdampak di area situnya tuh yang aku tangkap ya punten kalau salah ya. Tidak mempermasalahkan gitu. Macet kan pasti jadi macet gitu. Enggak ya karena ikut-ikut happy aja gitu. Kita bisa ngerekam gitu. Iya. Dan pada berharap random picknya Kang Deddy kan kadang suka random pick nih. Sekiranya kayak wah ini kayaknya bisa gue bantu nih gitu kan. Iya. Masuk ke mobil ngobrol dah tuh. Iya. Itu dia yang ditunggu-tunggu. Kasih nextnya lagi. Terus. Nih, yang pada nunggu di Mustika tadi kan ada yang nanya, jadi ke Mustika enggak nih Pak? Kita udah pada nunggu nih, yang pada nunggu nih lokasinya Pedurenan Mustika Jaya Bekasi. Ceki. Play. Terus udah tuh. Kang Dede. Bapak Eng. Kang Dede. Bapak Eng. Yang bikin salvoknya tuh bisa dibilang cukup lumayan tertib gitu. Iya. Walaupun besok-besokan ya, Mang ya. Iya. Salam Pak. Salam Pak. Sampai dibukain ini kan, buka jalannya teman-teman TNI gitu. Cuman yang bikin ciri khasnya tuh space-nya biasanya kan dari apa ya targetnya di sini Kang Deddy targetnya dari targetnya ke pembuka jalan atau barikade biasanya ada jarak tuh. Iya. Kalau ini mepet aja udah karena Kang Deddy yang nggak mau terlalu berjarak gitu. Bisa Iya. kan 1 meter kanan kiri nih barikade gitu.
Nah kalau ini udah pepet-pepetan aja. Jadi banyak juga tadi kita lihat momen colongan gitu dari pundaknya Bapak tentara gitu. Hei Kang, masuk gitu. Iya. Tolonglah. Tapi jangan sampai ada copet ya. Hmm. Biasanya momen-momen kayak gini dimanfaatkan oleh pang copet nih. Coba tolonglah. Nanti dimasukin ke barak si copet. Nextnya lagi. Cus. Gila agendanya padat banget nih ya. Ini digeser lagi nih kayaknya nih di peletakan batu pertama proyek jembatan di Kalimalang. Oke. Ceki. Play. Nah, kasih jalan kang Bapak Aing. Nah. Saya berarti berapa agenda hari ini ya? Banyak kayaknya. Banyak banget tuh. Nah, kasih jalan Bapak, kasih jalan. Ya udah Bu, udah Bu, mau masuk mobil Bu. Mau masuk mobil Bu. Udah Bu. Mau masuk mobil Bu. Mau kunjungan yang lain Bu. Iya mau jalan. Ya. Silakan. D1 DM gitu. Bapak sehat Pak, sehat Pak. Semangat. Ya. Tuh, begitu Kang Dedinya jalan mendadak lowong gitu ya. Selamat bertugas. Ya alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Nah ini ya. Oh ini proyek pembangunan jembatan kali ya dari PT Miju CSR. Nah ini ya. Terima kasih. Ya di bawah sini nanti ya kita akan berhilir mudik naik perahu. Iya si Kalimalangnya mau dijadiin kali wisata gitu kan. Wisata air ya? Wisata air tuh kan gede gitu kan. Terima kasih, salam sehat. Sama dibagusin kolong jembatannya dibagusin gitu. Pokoknya pendongkrak pendapatan daerah terkait katanya kalau targetnya dinaikin. Bukan dengan cara simpel majakin warga negaranya, bukan. Gimana caranya mikir nih bangun apa ini berarti bilangnya bisnis negara kali ya. Yang kayak provinsi kayak bikin bisnis ini apa namanya wisata yang di Lembur Pakuan gitu, satenya. Nah nanti dari satenya pajaknya otomatis naik juga karena pendapatan naik gitu. Bukan langsung udah pajakin we lah 1000% gitu. Tidak, itu cara memang mudah gitu, tapi itu nyekek Ferguson. Ini kayak gini nih, mikir kreativitas. Kasih nextnya lagi. Terus. Ini pas turun di Mustika nih kayaknya ceki. Play. Disambut adik-adik. Udah berubah ya Mang. Waktu itu kan pada takut. Iya. Sekarang malah minta salim semua. Fans. Nih 5 tahun lagi calon pemilih nih. Calon pemilih nih. Fresh nih, calon pemilih baru nih. Ya, dihitung dari sekarang 4 tahun lagi calon pemilih. Kalau sekarang 13 tahun aja udah punya KTP, udah bisa milih itu. Gila ini kayak gini sih ya anggaplah tahun depan lah ya. Atau ya mungkin 2 tahun lagi gitu kalau sekarang Bupati Wali Kota sampai jajaran ke bawahnya bener gitu ngawal proyeknya gitu. Ya mungkin 1 sampai 2 tahun lagi kayaknya udah susah elit buat nyari celah buat ngeritik gitu. Terus ditambah lagi udah solid nih pasukan-pasukan warga yang mengawal programnya gitu, udah makin susah ditembus gitu. Iya, apalagi kan pasti program-programnya yang sekarang nih yang masih berjalan pasti kan udah mulai kelihatan tuh hasilnya kan. Sekarang kan disikat tuh karena
belum juga jalan kasar gitu kan, baru juga jalan gitu. Ya mungkin setahun 2 tahun lagi sih kalau bener sampai ke bawah-bawah sih, perfect sih. Tinggal ngangin aja gitu. Coba ini nextnya. Cus. Ini di lapangan di Mustika kalau salah ya, di Pedurenan gitu kan. Ini bisa kita lihat sekilas didominasi oleh emak-emak ya, yang menempati posisi barisan terdepan, sepertinya bapak-bapaknya pada kalah ke sikut gitu ya. Kita lihat ceki-ceki. Play. Kalau udah emak-emak, ada yang ngasih oleh-oleh. Tah gitu. Jadi nggak cuma datang bawa masalah ya. Boleh oleh jajanan. Makasih ya Pak udah mampir. Makasih sudah tidak menganaktirikan Bekasi seperti ya ini. Lanjut lagi. Lanjut. Ada yang diambil lagi tuh. Gede-gede ya oleh-olehnya. Bukan oleh-oleh kayaknya nih. Bocah itu tukang dagang mau masuk mobil. Ini rezeki dapet. Ini yang tadi sempat kita obrolin random pick gitu. Jadi kalau ngeliat kayak gini berarti tadi yang dibawa itu adalah dagangan itu anak katanya. Tadi soalnya Simpo ngomongnya bocah tuh dagang suruh masuk katanya tuh ikut happy warganya gitu. Inilah yang terpilih random pick nih yang dapat rezeki nih. Respectnya ya warganya mayoritas yang ikut desek-desekan gitu, ikut ngantri buat salaman gitu, ikutan happy gitu, walaupun ya mungkin kalau ditanya masing-masing ya pasti masing-masing ngarep saya dong yang dipanggil gitu biar dibantu gitu. Tapi ngelihat yang dipanggilnya tadi anak yang dagang gitu kan, ikutan happy gitu, bukan yang wah kenapa dia sih, kenapa nggak kita aja gitu. Iya, bukan yang iri. Bukan yang syirik gitu, bukan yang syirik, tapi ikutan happy, saling support sama warga Jabar TK. Itu lagi ya. Cus. Nih ini behind the scene sebelum Kang Dedi datang ke Rawalumbu gitu ya, yang udah begini ceki-ceki. Play. Jadi mungkin kok ngaret ya, di jalannya dipegat sama warga. Ini lokasi untuk peresmiannya kalau nggak salah. Dijadwalkan hari ini akan datang Gubernur Jawa Barat Ade Mulyadi. Ibu lagi ngapain nih? Emang kalau ketemu Bapak Aing mau ngapain? Mau foto. Nih Kang Dedi nih, ibu pengen foto bareng nih Kang. Saking bingungnya, buka jalan, meren. Ini udah bermenit-menit nggak bergerak mobilnya, buka jalan mungkin ya. Ini kan berarti bukti warganya tuh kan sayang kan, effort loh ini, desek-desekan. Mohon kerjasamanya bapak-bapak dan ibu-ibu.
Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Ini 2 kali mohon kerjasamanya. Tepaduli pokoknya Bapak aing gitu. Aduh anjir. Tolong kasih jalan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tapi memang yang aku tangkap teman-teman warga Jabar gitu, netizen juga di sosmed itu kan lihatnya tuh yang apalagi setelah kemarin ada kejadian yang joget-joget yang katanya ini kan naik gaji gitu kan, makin jomplang aja ngelihatnya. Yang satu sering banget kunjungan turun ke lapangan, bela-belain ibaratnya tenaganya dikuras juga buat konten biar apa? Biar hasilnya biar bisa bantu-bantu ke warga gitu kan. Yang satu joget-joget jadi makin jomplang, makin disenengin dah nih Haji Udin sama warganya. Dan makin deg-degan juga nih calon kompetitornya nih. Jangan sampai nanti misalnya mau 2 periode gitu lanjut gubernur di periode kedua, terus kompetitornya tuh jadi bingung gitu milih, lu naiknya nggak mau, buang-buang duit doang pasti kalah ini mah, sulit itu menyerang dari mana, netizennya nanti pada ngebela gitu, mau nyerang isu apa lagi nih gitu. Dari kemarin kan banyak banget tuh teman-teman netizen yang akhirnya speak up buat ngebela, diserang dari isu ini dibadanin netizen, serang isu ini dibadanin sama netizen. Makanya sampai dibilang bayar buzzer. Saking ini seriusan sebegininya ngebelanya. Iya. Nah makanya track dulu. Sebelumnya itu merasa kayak nggak punya gubernur, begitu dapat yang punya dan beneran nyayangin gitu kan, dibadanin segitunya. Dan kurang ajar netizennya malah mengiyakan lagi, ya kita buzzer organik gitu, yang tumbuh dari cinta. Alah. Riuh aing wa iron. Nih coba kita kasih nextnya. Nih apa nih? Ada mama mengut sumbangan masjid di jalan raya, saya minta hentikan. Soal biaya masjid itu menjadi tanggung jawab saya. Tuh kan, ceki-ceki. Play. Ini saya nih sama mak-mak yang mengut di jalan raya. Wah, mana mak-mak yang mengut jalan raya tadi? Sini. Wah. Ini mak-mak mengut di jalan raya. Di mana ini, Pak? Ini ya di Padurenan, Kota Bekasi. Nggak boleh mengut di jalan raya buat pembangunan apapun termasuk masjid, ya. Kenapa mengut di jalan raya? Ayo, Bapak Ketua. Butuh kenapa? Bangun apa? Musola. Ini musolanya. Al-Ikhlas. Nggak kelar-kelar udah berapa lama? 1 tahun, Pak. 1 tahun nggak kelar-kelar. Ya. Kenapa nggak kelar-kelar? Begitulah kira-kira. Ya. Duitnya nggak ada, Pak. Duitnya nggak ada. Ini tadi kan udah dibilang kurang lebih tinggal 50 juta lagi selesai. Ya besok saya kirim 50 juta. Ya. Ya. Oke. Nggak boleh mungut lagi di jalan ya. 50 juta. Terima kasih, Mbak. Makasih. Saya mau jalan lagi kegiatan. Terima kasih, Mbak. Ya, Mbak Haji, terima kasih. Ini namanya Bapak Ganteng. Nah, Kitampa. Anggota Korpri. Anggota Korpri itu. Bapak namanya Kitampan. Oh, dikasih Bapak Camat. Bantuin bangun masjidnya biar cepat selesai ya. Kenapa? Ini anak gua dari tadinya. Oh, iya. Ini saya. Gocap mah kayaknya dapat bener kan. Jangan ditanya dari mana duitnya. Ngonten. Ladang ngonten soalnya ya. Ini jangan minta-minta. Kan kalau yang udah jangan doang, nggak ada solusinya. Ini kan jangan minta-minta, tapi saya bayarin biar kalian nggak minta-minta nih ya. Jadi ya udah oke. Kita nggak minta-minta. Ya kecuali kalau bandel gitu kan. Kalau bandel nanti dilaporin sama warganya kayak yang dugaan yang terjadi di desa apa gitu yang di daerah Gabus juga ada tuh yang mau diselidiki sama Kang Dedi itu. Yang pungli-pungli yang ini aja bantu penertiban jalan gak usah minta ini bayaran. Sehari saya kasih 100 satu orang sampai selesai bangunannya. Bukan happy. Ini kita kelasnya deh. Ini nyolasnya ada postingan dari Kang Dedi dengan caption lagi-lagi mama apa ini? Awas jangan kecewakan mereka, bisa berabe hidup kita nanti. Jegi. Play. Saya bareng Pangdam ternyata saudara kembar. Sama-sama DS.
Bapak saya terima kasih loh atas nama warga Jabar, Kota Bekasi, sudah nata Kota Bekasi. Saya juga terima kasih Pak Gubernur sudah hadir dan berpartisipasi untuk mendukung kegiatan TMND. Dan Bapak punya tekad untuk membersihkan Sungai Citarum. Ya, semoga sehat dan bersih. Ya, terima kasih. Salam untuk semua jajaran. Terima kasih semuanya. Mana mama, mana? Hari ini Pangdam diserbu mama. Saya bareng Pangdam. Iya, Pangdam diserbu karena bapak. Ada bapak juga. Iya. Kalau Citarum bersih sih nggak expect sih aku. Nanti kita lihat aja hasilnya gimana. Pasti disupport kan. Sama Pak Ai lah. Kalau ngelihat momen kayak gini tuh nggak tahu kenapa ya, kayak happy kompak sama instansi-instansi lainnya kompak gitu. Apalagi misalnya dari gubernur, bupati, wali kota kompak, jajaran dinas-dinasnya di bawah kompak, sama instansi-instansi kompak gitu, sampai ke kades-kades. Kalau warganya mah gak usah ditanya lagi, udah kompak kan. Satu provinsi kompak semua tuh. Kayaknya ada misalnya isu-isu nasional, isu-isu global nggak tembus gitu, nggak terlalu berdampak kayaknya gitu. Ya makanya nggak sabar aku nunggu setahun atau 2 tahun lagi lah, kita lihat efeknya kayak gimana. Ya udahlah, mungkin sekarang segini dulu aja. Nggak sabar nanti nonton fullnya di channel Kang Deddy ini sambil menunggu besok ada apa, nanti di Kang Deddy tayang atau enggak. Kita menuju ke cepet-cepet. Terus super thanks kita dari 2 video kemarin, ada 2. Satu dulu, yang pertama Kakak Saninata. Aib umbar aja terus bikin malu. Nampak emosi banget sama Torrent Pink. Nextnya di video keduanya masih Kakak Saninata lagi. Terima kasih loh nih mama setia, pokoknya mantap. Ini salah Kang Deddy bikin acara di hari kerja Farhan jadi nggak bisa hadir. Farhan nggak mau bolos kerja. Pan gara-gara Kang Deddy sih. Ya salah Kang Deddy pokoknya mah. Pokoknya salah Kang Deddy semuanya. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya dan. Mamang Abu yang galau, Bakun yang masih bobo, 2 topi mangkok, cabut dulu dan ciao.